Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Menemani malam Anda bersama keluarga, Renungan Malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono hadir kembali bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Terpisah dari Dunia. Banyak orang Kristen selama bertahun-tahun mengalami pergumulan, merasa selalu gagal menyenangkan hati Allah. Sementara itu merindukan sebuah kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kehidupan yang sempurna. Karena selalu gagal, maka mereka sampai pada tingkat tertentu di mana mereka menjadi putus asa dengan berpikir, apakah mungkin saya bisa mencapai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, atau mencapai kesempurnaan? Tidak sedikit yang terjebak dalam mental block. Artinya, suatu keadaan di mana seseorang sudah tidak lagi memiliki keyakinan bahwa ia akan pernah bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela, menyenangkan hati Allah dengan benar. Biasanya orang-orang seperti ini tidak lagi memiliki perjuangan yang memadai untuk mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana mencapai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, kita harus melihat kehidupan orang Kristen pada abad pertama. Bagaimana Tuhan memisahkan orang-orang percaya dari Yudaisme atau agama Yahudi. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita dapat menemukan kisah mengenai Yohanes dan Petrus dan masih pergi ke bait Allah pada awal gereja mula-mula. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid pertama Yesus masih bergabung dengan orang Yahudi yang beragama Musa atau agama Yahudi atau Yudaism. Dan setelah kenaikan Yesus ke surga, kalau kehidupan orang percaya tidak dipisahkan dari agama Yahudi atau agama Musa, maka mereka tidak akan menemukan kekristenan yang sejati. Tuhan sengaja memisahkan orang-orang percaya dari agama Yahudi dan dunia sekuler dengan maksud agar orang percaya mula-mula menemukan kekristenan yang sejati. Keterpisahan dari agama Yahudi terjadi melalui penganiayaan yang dimotori oleh imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Mereka menangkapi orang-orang percaya dan membunuh mereka dengan semena-mena, seperti yang dialami oleh Yakobus, Stefanus yang dirajam batu dan lainnya. Salah satu tokoh yang menganiaya orang percaya adalah Saulus. Saulus dengan semena-mena menangkapi orang Kristen dan membunuhnya. Tetapi kemudian hari Saulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang berubah nama menjadi Paulus. Aniaya yang dialami orang percaya tersebut menciptakan pemurnian iman Kristen. Dalam hal ini, penganiayaan mengkondisi orang Kristen memiliki iman yang murni. Di sisi lain, orang percaya juga dipisahkan dari dunia sekuler secara drastis melalui aniaya yang dilakukan oleh Kekaisaran Roma. Dengan hal ini, orang percaya secara pribadi dan gereja secara komunitas dipisahkan dari dunia. Dengan aniaya-aniaya tersebut, orang percaya terpisah dari dunia. Aniaya dari pihak Kekaisaran Roma mengkondisi orang percaya tidak mendapatkan akses sekecil apapun untuk dapat menikmati hidup yang nyaman di dunia ini. Dalam penganiayaan, orang Kristen dipancung, dibakar hidup-hidup, dimasukkan belanga panas sampai mati, dimasukkan kandang binatang buas untuk menjadi makanannya, dan lain sebagainya. Kolosium di kota Roma hari ini menjadi fakta sejarah tersebut.
aniaya dari pihak kekaisaran Romawi juga menciptakan pemurnian iman Kristen gereja mula-mula sampai akhir abad keempat. Penderitaan orang Kristen pada zaman itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Demikian pula dengan keberanian mereka menghadapi aniaya serta sukacita mereka di dalam Tuhan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hal ini menjadi kesaksian yang sangat kuat bagi dunia. Format kehidupan orang percaya di gereja mula-mula tersebut sangat penting untuk dapat menjadi pola atau landasan hidup orang percaya sepanjang masa. Pola ini adalah pola yang tidak pernah Tuhan ubah. Pada dasarnya, orang percaya harus dipisahkan dari pola hidup agamani dan pola hidup duniawi. Orang percaya harus mengalami pemutusan sama sekali, cut off, dari kedua unsur tersebut, yaitu unsur agamani dan unsur duniawi. Tentu landasan kebenaran ini bukan hanya dari aspek atau sisi sejarah atau historis, melainkan juga dari banyak kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dan rasul-rasulnya yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi, untuk membangun hidup kekristenan yang benar atau untuk mencapai kehidupan yang benar-benar semakin tidak bercacat dan tidak bercela atau semakin sempurna seperti Bapa sehingga kita berkenan kepada Allah adalah terpisah dari dunia ini. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 tertulis bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas atau cash sehingga kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya dan tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Yesus membeli kita tidak dalam pembayaran secara bertahap atau mengangsur, melainkan tunai, cash. Ini berarti dalam satu kali pembayaran tunai, maka secara de jure atau secara hukum Tuhan, Yesus memiliki kita. Kita sudah menjadi milik Allah sepenuhnya. Kalau kita menjadi milik Allah sepenuhnya, kita harus benar-benar terpisah dari dunia ini, dari pola agamani dan pola duniawi. Bisa dimengerti kalau Paulus dalam Kolose 3 ayat 3 mengatakan bahwa kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini berarti orang percaya telah mati bagi diri sendiri dan mati bagi dunia untuk hidup hanya bagi Allah. Berangkat dari konsep ini, kita harus berani bersikap bahwa kita juga adalah milik Allah yang sudah tidak lagi dimiliki dunia atau diri kita sendiri. Pada dasarnya, orang percaya harus dipisahkan dari pola hidup agamani dan pola hidup duniawi. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.